di dalam agama kita Islam, ya, najis mughalladz, ada yang namanya najis mughalladz, yaitu najisnya babi. Ya, jadi babi ini termasuk najis yang berat ya di dalam agama kita, dalam artian semua tubuh, ya, komponen tubuh daripada babi itu hukumnya najis, ya. Apabila kita terkena apapun bagian dari babi tersebut, maka kita, anggota badan kita ataupun benda yang terkena babi tadi itu hukumnya najis. Tapi dengan syarat apabila basah. Nah, kalau dalam keadaan kering maka tidak najis, ya. Ya, kalau di dalam kering misalnya kita menyentuh babi nih, seret, ya, menyentuh babi, tangan saya menyentuh babi tapi kering, tidak basah, tangan saya kering, babinya juga kering, maka itu masih suci, ya. Najisnya kapan? Ketika basah. Bagaimana kita tahu kalau itu kering atau basah? Ya, kita cium saja kalau tangan kita yang menyentuh tadi itu ada baunya, walaupun kelihatan kering, ya. Ya, tangan kita kelihatan kering atau babinya kelihatan kering, tapi kalau ada baunya tangan kita yang menyentuh tadi, berarti itu basah bukan kering, ya. Kalau kering kan nggak bau. Nah, kayak gitu. Kemudian juga anjing juga sama dengan babi, sama-sama najis berat atau najis mughalladz, ya. Sama-sama berat atau najis mughalladz. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik itu tidak najis mughalladz, hanya air liurnya saja yang najis mughalladz, ataupun anjingnya, badan anjingnya itu bukan najis mughalladz. Maka jangan kaget kalau di negara-negara seperti Sudan yang menganut mazhab Imam Malik itu mereka para penghuni rumahnya itu banyak memelihara anjing. Oke, pertanyaannya sekarang bagaimana cara mensucikannya? Oke, kita lihat kitab berikut ini, ya. Kita baca kitab Taqriratus Sadidah. Bagaimana sih cara mensucikan mensucikan diri atau sesuatu yang terkena najis mughalladz, anjing ataupun babi. Oke, teman-teman, ini di depan kita sudah ada kitab Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah, ya. Dalam mazhab fikih Imam Syafi'i, Oke, kita lihat baca di sini, kaifiyatu izalatiha, ya, cara untuk menghilangkan najis mughalladz, bersuci daripada najis mughalladz ketika terkena anjing atau babi, ya. Ketika terkena anjing atau babi, najis anjing atau babi, itu gimana cara mensucikannya? Ya, tathuru an-najasatu al-mughalladzatu bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabi, ya. Jadi najis mughalladz itu bisa suci dengan 7 kali basuhan, ya. Jadi 7 kali basuhan. 7 kali basuhan itu dilakukan kapan? Ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Setelah dihilangkan zat daripada najisnya, ya, zat daripada najisnya. Misalnya ini kencingnya babi misalnya, ya, kencingnya babi, ya. Sebelum kita melakukan 7 basuhan tersebut, kita harus menghilangkan kencing tadi. Harus kita hilangkan dulu, kita bersihkan dulu zat-zatnya yang di sana, baru kita mulai 7 basuhan tadi. Jadi kalau proses menghilangkan kencing tadi itu tidak masuk hitungan 7, ya, teman-teman. Tidak masuk hitungan 7 kali. Jadi dihilangkan dulu, ya. Jadi kalau sebelum zat najisnya tadi, kencing najisnya tadi itu hilang 1000 kali pun itu tidak bisa menghilangkan najis, ya, atau tidak bisa mensucikan daripada najis babi tadi. Jadi harus dihilangkan dulu, ya. Ya. Ihdahunna biturab, yang mana 7 basuhan tadi itu salah satunya dengan debu, ya. Terserah kan dari 7 basuhan tadi itu terserah mana yang kita pilih untuk kita campur dengan debu. Bisa basuhan pertama, jadi basuhan pertama, ya, jadi tempat air, ya, air yang digunakan untuk basuh yang migrofahnya itu, ya, kita campur, kita aduk-aduk di dalam gelas. Misalnya kita pakai gelas, ya, gelasnya kita kasih debu, kita campur-campur, aduk-aduk, kemudian kita basuh ke tempat yang terkena kencing babi tadi, ya. Kemudian selanjutnya sisa 6 basuhan tadi itu kita
tidak perlu kasih debu lagi. Jadi salah satunya ya terserah di basuhan pertama, 2, 3 ataupun 7, terakhir terserah. Wal afdalu ayyakuna wada'ut turabi fil ghuslah al-ula. Tapi yang lebih baik itu debunya tadi itu dicampur dengan basuhan yang pertama. Hatta lau asobahu rosyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha fayaghsilu ma asobahul ma'u dunat turabi bi adadi ma baqiya minal ghusalat. Jadi lebih baik itu debunya itu dicampur dengan basuhan yang pertama, dengan gelas ataupun gelas yang ada airnya yang dibuat untuk basuhan pertama itu. Kenapa? Ya karena nanti pastikan ada sisa-sisa debunya kan, misalnya kan di tempat yang ada di kencingnya itu ada debunya kan. Debu walaupun suci kan tapi ya kotor gitu loh. Jadi debu itu nanti bisa dihilangkan dengan basuhan yang kedua sampai yang keenam tadi. Yang kedua dan sampai yang ketujuh tadi. Ya, jadi gampang ya. Tapi yang terserah ya, sebenarnya terserah, tapi yang lebih utama itu debunya itu dicampur dengan air yang digunakan untuk basuhan yang pertama. Oke teman-teman, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.